Natal yang sesungguhnya adalah Advent yang kita sudah siapkan ini. Bagaimana hati kita dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat seperti corona Advent itu. Persiapan diri kita. Dan tepat 24 November nanti pada saat kita merayakan pada malam Natal atau di hari Natalnya tanggal 25. Damai itu kita bawa dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan selamat hari Natal, selamat hari Natal itu bukan soal selamat hari Natal, tetapi aku membawa kebiasaan baik, kabar baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Saudara-saudari, siapkah Anda membawa kabar baik, membawa kebiasaan baik, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk sesama Anda? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang hadir dalam gereja maupun yang mengikuti misa melalui live streaming. Setiap tanggal 15 dalam bulan, Paroki Yesus Gembala Baik merayakan Ekaristi untuk bersyukur atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup dalam paroki ini. Dan hari ini kita berkumpul bersama dan para murid Yohanes pun menyuruh para muridnya datang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau yang kami nantikan ataukah ada orang lain lagi? Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam masa penantian ini, di mana pandemi belum berakhir, di mana sakit dan penyakit, tantangan dalam hidup kita tiada pernah berakhir, mungkin kita juga meragukan kehadiran Tuhan Yesus dalam penantian kita. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita dan mereka yang bertanya kepadanya bukan mengenai identitasnya, tetapi ia menjawab dengan menunjukkan kenyataan bahwa orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang mati dihidupkan. Suatu gambaran bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia senantiasa berjalan bersama kita, khususnya dalam masa penantian ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah pada awal perayaan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Maka kita pun mau memeriksa diri kita, hidup kita, iman kita, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja Yesus Gembala Baik atau yang ada di rumah mengikuti secara live streaming ini. Bacaan pada hari ini semakin mendekatkan kita dengan persiapan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa. Masa Advent adalah masa penantian, masa pengharapan, apalagi minggu ketiga adalah minggu pengharapan. Pengharapan untuk apa, Romo?
pengharapan untuk semakin kita close, dekat dengan Tuhan. Dan yang luar biasa dari bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memberikan penyadaran untuk kita. Sikap rendah hati dari Yohanes Pembaptis. Karena pada saat itu Yohanes Pembaptis begitu terkenal, begitu famous, begitu luar biasa. Tetapi selalu Yohanes Pembaptis mengatakan dia hanya menyiapkan jalan untuk Tuhan. Bila dia semakin besar dan aku semakin kecil. Et maiorem de gloriam, kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Sikap yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Dan yang luar biasa lagi dari Yesus. Pada saat dua murid Yohanes Pembaptis diutus kepada Yesus untuk bertanya, Tuhankah yang kami nanti-nanti atau ada orang lain? Dan Tuhan Yesus tidak berkata, iya, aku yang dinanti. Tidak, tapi Tuhan Yesus berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, berita kabar baik diberikan kepada orang miskin, dan seterusnya. Saudara-saudari, itu artinya apa untuk kita? Artinya, saudara-saudari, bahwa kabar baik sudah ada bukan hanya 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai pada akhir zaman pada saat kedatangan Yesus yang kedua, parusia itu. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini yang masih belum berakhir, masih harap-harap cemas kita semua. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita siapkan adalah kesiapan hati kita. Kesiapan diri kita. Perayaan Natal bukan soal pestanya. Perayaan Natal bukan soal baju baru, potongan rambut baru, dan lain sebagainya. Bukan. Perayaan Natal adalah kesiapan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Sang Raja Damai di hati kita. Untuk itulah yang luar biasanya dari gereja Katolik adalah ada masa Advent. Dan bacaan liturgi menuntun Anda, saya, kita semua kepada apa? Kepada persiapan batin. Secara spiritual kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, saya biasanya misa di Seminari Raja Damai, live streaming. Sekarang saya misa di Paroki Yesus Gembala Baik. Dan yang luar biasa, saudara-saudari, tadi yang dikatakan Pastor Kornel, Pastor Paroki Yesus Gembala Baik, setiap tanggal 15 Desember ada suatu kebiasaan yang positif di paroki ini untuk mengadakan misa, menyapa umat, dan memberikan kabar gembira kepada umat. Itu kebiasaan yang baik. Pertanyaan penting yang ada dalam diri kita, apa kebiasaan baik Anda, kebiasaan baik saya? Kebiasaan baik untuk mewartakan kabar baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan berita kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin. Saudara-saudari, kebiasaan apa yang baik yang ada dalam diri kita, keluarga kita? Kita patut bertanya selama masa Advent ini, kebiasaan baik apa yang mau kita tumbuh kembangkan untuk menunjukkan bahwa kita pun siap menyambut Tuhan. Hello saudara-saudara yang terkasih, apa kebiasaan baik Anda? Sudahkah Anda menata diri untuk sungguh-sungguh mengatakan, welcome Jesus to my heart. This is important for all of you. Pertanyaan penting, siapkah hati Anda menyambut Tuhan? Dan pertanyaan yang luar biasa, kebiasaan baik apa? Saya mengatakan kebiasaan baik adalah sesuatu yang kita budayakan, biasakan. Bahkan anak-anak dalam keluarga Anda, teman Anda, melihat keluarga Anda benar-benar memancarkan kebaikan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Tuhan tidak mengatakan aku yang dinantikan, aku loh, ini aku. Tidak. Tuhan tidak menunjukkan kesombongan, tapi Tuhan menunjukkan tindakan konkret. Tindakan nyata. Pertanyaan penting untuk refleksi, untuk evaluasi kita semua. Saya sebagai Romo, Anda sebagai umat, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Kebiasaan baik apa yang mau kita tumbuh kembangkan? Apakah ada dan terus kita kembangkan, kita terus berbuat baik, seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi penyaluran rahmat Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi rahmat bagi sesama kita. Tuhan memakai kita semua untuk apa? Untuk membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Bukan berarti kita membuat orang buta menjadi melihat, sembuh seperti zaman Yesus. Tidak. Artinya itu membawa sukacita.
Wow, pertanyaan penting saudara-saudari. Apakah aku sudah membiasakan hal itu dalam hidup ini? Kalau sudah melakukan itu, wahai saudara-saudari yang terkasih, disitulah poinnya, intinya, pesan pentingnya, bahwa kabar baik ada. Dan kabar baik Tuhan itu ada bukan dari mana-mana, tapi dari dirimu yang memancar keluar. Bahwa dengan melihat Anda, dengan melihat perbuatan Anda, dengan melihat keluarga Anda, mereka melihat kedatangan Tuhan. Jadi, saudara-saudari, Natal itu bukan soal pohon Natalnya, bukan pernik-pernik Natal, bukan aksesoris Natal, bukan itu. Natal yang sesungguhnya adalah Advent yang kita sudah siapkan ini. Bagaimana hati kita dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti corona Advent itu, persiapan diri kita. Dan tepat 24 November nanti, pada saat kita merayakan pada malam Natal atau di hari Natalnya tanggal 25. Kalau kita menyanyikan damai, damai, damailah senantiasa. Damai itu kita bawa dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan selamat hari Natal, selamat hari Natal itu bukan soal selamat hari Natal, tetapi aku membawa kebiasaan baik, kabar baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Saudara-saudari, siapkah Anda membawa kabar baik, membawa kebiasaan baik, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk sesama Anda? Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih untuk kor Bapak-Bapak. Terima kasih untuk kita semua yang hadir di gereja maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Dan terima kasih untuk Romo Lulus Widodo. Dan nanti akan misa Rabu pagi di kapel. Setiap Rabu pagi Romo Lulus akan datang melayani kita untuk misa live streaming. Dan juga kami mengundang yang mengikuti melalui live streaming nanti minggu depan. Dan hari malam Vigili malam Natal, Romo Lulus akan misa jam 8. Dan setelah misa ini kita akan minum teh dan kopi di depan. Yang di rumah minum sendiri di rumah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada